Bertemu kembali bersama penajurnalis.com, channel yang menghadirkan pemberitaan aktual, fakta tajam, dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Yusuf, SESMHCLSC, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini. Beberapa hari terakhir ini di jagat maya kita, baik di TikTok, snack video, di Instagram, di Facebook, ataupun di pesan WA, beredar video yang mana ada seorang polisi berpakaian lengkap yang dicaci maki oleh seorang debt collector dengan begitu kasar, ya, begitu kasarnya. Hal tersebut tentunya akan menjadi presiden buruk bagi citra polisi ke depan. Hal itu juga yang kita khawatirkan akan berdampak yang negatif di masyarakat apabila nanti masyarakat juga meniru langkah-langkah, cara-cara yang dilakukan debt collector tersebut. Tentunya kami dari Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini yang ada di Jepara mengapresiasi langkah tanggap, langkah cepat, langkah tegas yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana dalam videonya, dalam tanggapannya, Bapak Kapolda merasa darahnya mendidih melihat anggotanya diperlakukan, dicaci maki oleh seorang debt collector. Dan Bapak Kapolda dalam videonya juga menyebutkan lawan dan tangkap para debt collector tersebut, ya. Jadi tidak di Jakarta tidak ada ruang bagi para premanisme. Bahwa kita ketahui bersama, eksekusi jaminan fidusia itu diatur dalam Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2011 agar eksekusi bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Siapapun, ya, siapapun pelaku usahanya, apapun leasingnya, tidak bisa secara mandiri melaksanakan eksekusi jaminan fidusia terhadap konsumen, ya. Siapapun kita harus tunduk dan patuh pada Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2011. Hal mana juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019, yang mana dalam putusan tersebut menyatakan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya bisa dilaksanakan dengan dua cara. Cara yang pertama, adanya kesepakatan hubungan prestasi antara pelaku usaha, dalam hal ini leasing, dengan konsumen. Yang perlu menjadi garis bawahi adalah adanya kesepakatan, sehingga tanpa adanya kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka hal itu belum tidak memenuhi syarat untuk bisa dilakukan eksekusi secara mandiri. Lalu siapa yang bisa menyatakan bahwa debitur tadi atau konsumen tadi hubungan prestasi? Yaitu dengan mekanisme pengadilan, dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa konsumen tersebut, debitur tersebut telah hubungan prestasi. Itu pun tidak bisa serta-merta bagi leasing, bagi pelaku usaha untuk melakukan eksekusi secara mandiri, harus melalui mekanisme pengadilan, gitu ya. Terus yang kedua, dengan jalan apa? Dengan jalan adanya kesepakatan secara sukarela menyerahkan unit. Selama itu tidak ada sukarela yang dilakukan oleh debitur, maka siapapun tidak bisa melaksanakan eksekusi secara mandiri. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen mempunyai tugas diantaranya memberikan edukasi dan pemahaman serta informasi-informasi tentang hak dan kewajiban konsumen. Yang kedua, mengenai pendampingan hukum konsumen atas perlakuan yang semena-mena daripada pelaku usaha yang nakal, ya. Nah, untuk itu kami dari Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini yang ada di Jepara akan memberikan tips kepada konsumen-konsumen di seluruh Indonesia yang barangkali nanti di suatu ketika konsumen tersebut didatangi debt collector di rumahnya ataupun dicegat di tengah jalan. Tips yang pertama yang bisa dilakukan sebagai bahan untuk mempertahankan diri, membela diri, dan juga bahan sebagai negosiasi. Yang pertama yang harus dilakukan oleh konsumen, tanyakan dulu mengenai identitasnya. Bapak datang ke sini mewakili siapa? Apakah boleh saya melihat identitas Bapak? Setelah mengeluarkan identitasnya, maka sebaiknya identitas tersebut kita foto. Tujuan di foto, kita mempunyai data apabila DC tersebut nanti melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka kita bisa melaporkannya dengan jelas dengan identitas tersebut. Yang kedua, tanyakan dulu mengenai surat kuasanya. Bapak kesini mewakili siapa? Punya kepentingan apa? Kalau menyatakan bahwa mereka mewakili perusahaan, maka tanyakan dulu surat kuasanya. Nah, di surat kuasanya biasanya itu tercantum tanggal dikeluarkannya. Nah, tanggal dikeluarkannya itu biasanya plus 7 hari. Surat kuasa tersebut biasanya hanya berlaku 7 hari. Apabila nanti kita lihat ternyata surat kuasanya sudah kadaluarsa, maka kita bisa menolaknya. Bapak, karena surat kuasa yang dengan bahwa adalah sudah kadaluarsa, maka kami tidak bisa menerima Bapak dan kami anggap Bapak tidak mewakili perusahaan. Kemudian yang ketiga, tanyakan dulu secara pribadi mengenai sertifikat sebagai penagih atau sebagai debt collector, ya, atau sebagai kolektor, ya. Jadi sebagai kolektor itu atau debt collector juga ada kolektor, ya. Jadi sebagai kolektor itu atau debt collector juga ada sertifikasi khusus, ada sertifikasinya. Apabila mereka tidak bisa menunjukkan sertifikatnya, maka kita berhak untuk menolaknya. Kemudian yang ketiga yang kita tanyakan mengenai fidusianya. Bapak dalam menjalankan tugas, apakah Bapak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia? Apabila tidak, maka kita berhak untuk menolaknya. Nah, demikian sedikit tips yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Yayasan Perlindungan Konsumen yaitu turut serta dalam mendorong konsumen menjadi konsumen cerdas dan mandiri yang mampu menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan mampu melindungi keluarga dan sahabat-sahabatnya. Apabila nanti dijumpai debt collector yang terus ngeyel dan terus melakukan penekanan terhadap konsumen, maka konsumen bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian yang terdekat atau bisa membuat aduan di lembaga-lembaga bantuan hukum terdekat atau bisa mendatangi kantor-kantor advokat atau bisa datang langsung. Apabila di Jepara bisa datang langsung di kantor Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini yang alamatnya ada di Jalan RMP Sosrokartono nomor 5 atau sebelah timur Balai Desa Pengkol, Jepara. Dan juga konsumen yang merasa dirugikan bisa mendatangi dan minta bantuan para wartawan untuk memberitakan apa yang menjadi keluh kesah konsumen tersebut. Dengan diberitakan, dengan minta bantuan para wartawan, diharapkan kejadian ini viral dan tentunya akan menjadi perhatian oleh banyak pihak. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pemberitaan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Masih bersama penajurnalis.com channel.